panitia sudah melakukan persiapan-persiapan mulai dari sejak terbentuknya panitia. Menyatukan semua pikiran kita, menyatukan semua tindak tanduk kita untuk menuju ke tema kita. Melalui hajatan ini kemudian mampu mengumpulkan sekian ribu, sekian ratus, sekian banyak keluarga besar yang bermukim di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di Bintai Bincang Santai Manda Flow Team bersama saya Maskur Hamid. Dan telah hadir bersama saya pula tamu yang istimewa, karena biasanya di Bintai Manda tamu yang diundang atau yang kita hadirkan adalah tokoh-tokoh yang bergerak di dunia pendidikan dan dakwah. Akan tetapi hari ini sedikit berbeda. Kita menyapa dulu bapak-bapak yang hadir di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, mungkin sahabat Manda bertanya-tanya, apa sih yang akan dibahas di Bintai Manda kali ini? Nah, yang dibahas di Bintai Manda kali ini adalah menuju reuni akbar Lamakera se-Indonesia. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, untuk mengobati rasa penasaran sahabat Manda semuanya, langsung saja kita minta bapak-bapak yang bersama saya pada hari ini untuk mengenalkan dirinya. Saya mulai dari bapak yang berbaju biru ini dulu, yang dekat dengan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua kita yang nimbrung di dalam Bintai Bincang Santai Mandua Flores Timur. Perkenalkan, saya Mirdan Muhammad, Kepala Desa Mutun-Utun periode 2021-2027, dan saat ini sedang menjalani penugasan sebagai Kepala Desa di tahun kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mirdan Muhammad. Berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Manda. Pada sore hari ini saya perkenalkan diri, nama Abdul Wahab Sadarudin, Kepala Desa Watobuku, periode hampir sama dengan saudaraku Kepala Desa Mutun-Utun. Kami berdua bersama-sama dilantik dan berjalan bersama-sama sampai dengan saat ini, berjalan di tahun yang kedua. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Wahab. Berikut ini yang agak sedikit berbeda karena beliau juga merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur dan juga menjabat sebagai Ketua Panitia di reuni akbar nanti. Sekarang Bapak perkenalkan diri dulu. Terima kasih sahabat Bintai Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ismail, kebetulan dimandatkan menjadi Ketua Panitia Reuni Keluarga Besar Lamakera tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Bintai Manda Flores Timur dan selamat sore. Berikutnya kita langsung ke pertanyaan. Mungkin ke Bapak Desa duluan. Tadi disampaikan bahwa sudah 1 tahun ya Bapak Desa, 2 tahun Bapak Desa mereka menjabat sebagai Kepala Desa di desa masing-masing. Berarti ini adalah agenda besar pertama sepanjang Bapak Desa menjabat sebagai Kepala Desa. Ya, benar sekali, Saudara host Maskur Hamid. Ini merupakan sebuah hajatan besar yang mungkin diagendakan bertepatan di masa kepemimpinan kami sebagai Kepala Desa dan merupakan sebuah rahmat bagi seluruh keluarga besar Lamakera seluruh Indonesia, karena melalui hajatan reuni ini kemudian mampu mengumpulkan sekian ribu, sekian ratus, sekian banyak
keluarga besar yang bermukim di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga harapan kita melalui reuni ini kemudian bisa menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan untuk boleh berbuat, berkarya demi kemajuan Lewat Tanah yang sama-sama kita cintai. Amin. Amin. Luar biasa. Berikutnya mungkin ke Bapak Wahab. Ya, Tujuan daripada reuni akbar ini seperti apa, Pak? tujuan daripada reuni akbar ini sebenarnya seperti maksud dan tujuan yang telah digambarkan oleh panitia melalui ketua panitia beserta seksi-seksi yang ada bekerja sama dengan pemerintahan desa, tertuang dalam buku panduan. Jadi tujuan daripada pelaksanaan reuni kali ini adalah yang pertama mungkin mengeratkan tali silaturahmi antara warga Lamakera, anak Lamakera, anak Lebo yang ada di luar Lamakera di seluruh dunia. Oh, seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Luar biasa. Yang anak Lamakera yang menyebar di seluruh dunia, momentum reuni ini bisa kita jadikan yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi yang mungkin kita belum kenal dulunya. Dengan momentum reuni ini kita bisa menjadi kenal dan saling menyapa satu sama yang lain. Yang kedua, baik, momentum reuni ini juga bisa dijadikan sebagai tujuan untuk bisa berkolaborasi antara program yang ada di Lewo Lamakera ini dan bisa membawa masukan-masukan dari keluarga Lewo yang ada di luar, bisa kita saling bersama-sama bersinergi untuk membangun Lewo ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin yang terakhir adalah tujuan daripada reuni di tahun 2023 ini adalah menyatukan semua pikiran kita, menyatukan semua tindak tanduk kita untuk menuju ke tema kita reuni, yaitu merajut cinta menuju Lamakera berkeadaban. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya tujuannya. Mungkin Bapak Amir dan Muhammad bisa menambahkan terkait dengan tujuan daripada reuni akbar nanti. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh saudaraku kepala desa Warga Buku, bahwa tujuan dari reuni ini kemudian mengakomodir seluruh keluarga besar Lamakera dimanapun berada, bukan hanya kemudian hanya bermewah-mewah atau bersukaria saja, tetapi lebih kepada soal mempererat tali silaturahmi antar sesama anak Lewat Tanah. Kemudian ruang itu digunakan juga menuangkan seluruh pikiran baik, menuangkan seluruh hal-hal baik yang mungkin sejauh ini belum kita akomodir secara baik dalam urusan pembangunan di Lewat Tanah ini, itu kemudian bisa terjawab secara baik dan bisa kita lakukan secara bersama. Artinya bahwa urusan di Lewat Tanah ini bukan kemudian hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, tokoh adat, pemangku kepentingan di agama, seluruh masyarakat yang ada di Lamakera, tetapi juga bagian dari tanggung jawab keluarga besar yang ada di luar Lamakera. Hingga mari kita bangun kekuatan bersama untuk boleh melakukan hal-hal baik demi kemajuan Lewat Tanah yang kita cintai. Oke, sangat luar biasa. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan untuk ketua panitia. Apakah ada temanya, Bapak, terkait dengan reuni ini nanti? Alhamdulillah, sejak dipilih atau diamanahkan pada bulan Februari 2023, kita selaku panitia telah merumuskan sebuah tema yang diusung dalam reuni 2023 nanti. Tema merajut cinta
menuju Lamakera berkeadaban. Merajut Ada dua cinta pesan, menuju ada Lamakera dua pesan di berkeadaban. situ. Siap. Pesan pertama, memperkuat silaturahim. Yang kedua adalah menyatukan tekad, menyelaraskan niat untuk mensukseskan program Lamakera yang sudah dicanangkan oleh leluhur maupun tokoh-tokoh Lamakera pada periode-periode kemarin. Oh, periode-periode kemarin, Bapak. Berarti sudah ada reuni-reuni Ada sebelumnya? reuni sebelumnya. Oh, oke. Ada reuni sebelumnya. Berarti ini sudah reuni yang kesekian kalinya Yes, dalam termasuk. mengakomodir segala sesuatu yang dibutuhkan di kira-kira waktunya dari kapan, Pak? Rencana reuni 2023 yang mengakomodir seluruh keluarga besar, tidak hanya se-Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Itu direncanakan pada bulan Juni 2023 nanti. Tapi tentunya panitia sudah melakukan persiapan-persiapan mulai dari sejak terbentuknya panitia. Oh, dari Juni nanti ya, 24 sampai dengan 28 Juni 2023. Oke. Bentuk acaranya sudah ada? Alhamdulillah sudah dikemas semua desain acaranya, desain panggungnya, sampai proses latihan itu kita sudah lakukan mulai dari beberapa bulan kemarin juga. Dan alhamdulillah kali ini kepanitiaan reuni itu cukup unik. Oke. Cukup unik itu. Unik itu kira-kira kenapa? Terletak pada dua tanggung jawab besar. Yang pertama adalah panitia harus mampu masuk dapur rekaman. Oh ya. Dan harus menghasilkan sebuah soundtrack. Oh, ada soundtracknya, Pak? Soundtrack Oh, ya, untuk luar biasa. mengusung reuni akbar nantinya itu. Dan insya Allah doakan saja semoga soundtrack itu bisa diluncurkan secepatnya. Oh ya, sudah siap diluncurkan, Pak ya? Nah, ini saya ceritakan sedikit waktu kita di dapur rekaman. Itu seperti melihat gua hantu. Ya, Karena memang bagi kita dapur rekaman itu adalah sebuah hal yang memang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Apalagi suara yang begini kemudian harus masuk dapur rekaman, itu kan sesuatu luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam, ternyata dapur rekaman itu adalah sesuatu yang bisa membuat seorang itu menjadi terkenal itu karena di Kemudian yang kedua, unik yang kedua itu adalah panitia kali ini harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu berdasarkan target. Target yang harus dicapai sesuai dengan amanah pra-reuni di beberapa bulan kemarin yang dilaksanakan di Kupang. Dan itu yang menjadi dua tantangan besar panitia kali ini. Saya kembalikan. Siap. Oh, baik, terima kasih banyak. Mungkin ini untuk Bapak Desa. Dengan kegiatan pra-reuni kemarin yang sudah diamanahkan, menurut Bapak Desa berdua, apakah Bapak Desa berdua merasa optimis bahwa agenda pra-reuni kemarin, amanah yang dibawa pra-reuni kemarin bisa terrealisasi di reuni nanti? Saya pikir ini sudah menjadi kesepahaman kita bersama pada momentum pra-reuni kemarin yang alhamdulillah sudah dilaksanakan di Kota Kupang yang pra-reuni ini di Kota Kupang, Pak ya? Kota Kupang, luar biasa. Yang menjadi inisiatornya keluarga besar PKLS Kupang, kemudian Sebentar, Pak, PKLS itu apa, Pak ya? PKLS itu perkumpulan keluarga besar Lamakera disesuaikan dengan penamaan tempat tinggalnya. Oh iya iya. Keluarga besar yang berada di Kupang berarti namanya PKLS Kupang. Oh iya. Kalau yang ada di Jakarta ya namanya PKLS Jakarta dan seterusnya. Jadi pra-reuni yang dilakukan kemarin yang menjadi inisiatornya keluarga besar PKLS Kupang yang mengakomodir sebagian keterwakilan dari PKLS yang ada di Indonesia, baik di Jakarta, di Jawa, di Sulawesi, di daratan NTT, daratan dan lain sebagainya, dan juga menghadirkan sebagian besar tokoh-tokoh pemangku kepentingan yang ada di Lamakera juga ikut terlibat dalam pra-reuni kemarin, termasuk hadir juga di sana saya bersama dengan beliau
sebagai pimpinan pemerintahan di Lebo, Desa Metu dan Batu Buku. Banyak hal yang kami bawa ke sana, termasuk berbagai macam persoalan yang ada di Lebo, yang itu kemudian dibahas secara bersama dalam forum bincang bersama seluruh keluarga besar Lamakera, yang kemudian menghadirkan beberapa poin penting untuk kemudian bisa menjawab seluruh persoalan itu, termasuk salah satunya melalui melalui agenda besar, yakni reuni akbar tahun 2023, sehingga kesannya reuni akbar ini tidak lagi kemudian berdiskusi banyak, bicara banyak, omong banyak atau berbagai macam hal, tetapi lebih kepada eksekusi, karena semua persoalan itu sudah disampaikan pada pra-reuni kemarin. Sehingga mungkin misalkan saja persoalan-persoalan yang sudah disampaikan itu nanti rekomendasinya, misalkan kerjaan dalam bentuk bangunan atau lain sebagainya, nanti mungkin tanggung jawab PKS di mana. Kemudian misalkan dalam bentuk membangun karakter manusia, baik itu di bidang pendidikan, mungkin nanti tugasnya atau ditanggung jawabkan kepada PKS yang mana. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudara. Baik, jadi pertanyaannya terkait dengan optimis, kita pemerintahan desa beserta panitia selalu optimis. Selalu optimis karena pra-reuni sudah dilaksanakan, sehingga kita sekarang ini hanya memfokuskan diri mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan di pra-reuni, sehingga di reuni ini kita diharuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah kita sampaikan di pra-reuni ini untuk kita tuangkan dalam reuni ini. Ini menjadi hal yang bisa menjadi kami pemerintahan beserta dengan panitia merasa optimis karena kita sudah diawali dengan pra-reuni. Itu yang pertama. Yang kedua, segala program yang telah kita sampaikan di pra-reuni di sana, di Kupang waktu itu, insya Allah di momentum reuni ini, jadi reuni ini kita bisa jadikan ajang untuk tadi silaturahmi, sekaligus kita memperkenalkan apa yang ada di Lamakera pada saat ini, di dua desa ini, di hajatan reuni ini, di kedua pemerintahan desa juga berperan aktif, sehingga baik ibu-ibunya, baik masyarakatnya, nelayannya, dan lain sebagainya juga kita berperan aktif, sehingga bisa kita tunjukkan momentum reuni ini kepada anak-anak Lebo yang ada di luar. Kurang dan lebih itu bisa menjadi sebuah masukan bagi kita pemerintahan desa untuk menuju ke depan yang lebih baik lagi. Begitu. Luar biasa, artinya Bapak Desa berdua sangat beroptimis bahwa reuni akbar nanti akan sukses dan berhasil. Nah, mungkin untuk Pak Ketua Panitia, Pak Ketua Panitia, apakah dalam proses yang selama ini sudah berjalan, apakah ada kendala yang dihadapi? Terus bagaimana Bapak Ketua mengatasi masalah atau kendala tersebut? Pada dasarnya kendala itu tetap ada dalam sebuah hajatan, persiapan hajatan tetap ada. Yang menjadi kendala besar itu adalah menyebarnya anak Lamakera itu hampir di semua daerah, dan itu sulit untuk kita jangkau. Satu-satunya media yang bisa komunikasikan itu, untuk berkomunikasi itu adalah media sosial, sehingga kita tidak sempat bertatap muka ketika ada hal-hal yang mau dibicarakan, ada hal mau dikonsepkan dan lain sebagainya, harus dengan media sosial saja. Nah, itu kendalanya. Selebihnya tidak ada, karena memang kami sangat diberi dukungan penuh oleh dua kepala desa yang ada. Oke, luar biasa. Berikutnya mungkin untuk bertiga pertanyaannya.
tadi disampaikan bahwa reuni akbar ini tujuannya adalah untuk mempersatukan semua anak Lamekera yang ada di Siap. seluruh dunia bahkan. Siap. Artinya bahwa pasti ada hal yang tidak dapat diakomodir oleh Bapak Desa berdua dan Ketua Panitia terkait PKLS ya Pak ya. PKLS, permintaan-permintaan PKLS yang ada di luar. Dengan cara apakah Bapak-Bapak ini mengatasi masalah tersebut? Dengan banyaknya permintaan dari PKLS yang ada di luar. Pak Desa dulu. Berkaitan dengan, saya pikir mungkin soal permintaan ini bisa dikerucut kira-kira permintaan dalam bentuk apa. Kalau memang kita melihat pada substansi daripada kegiatan reuni akbar, tentunya bahwa ada pikiran, ada pandangan, ada masukan dari keluarga besar di luar di seluruh Indonesia berkaitan dengan konsep-konsep yang akan dituangkan dalam reuni akbar ini. Itu tidak menutup kemungkinan untuk tidak diakomodir. Tetapi panitia saya pikir membuka diri untuk boleh mendapatkan pandangan, masukan baik itu dari keluarga besar Kupang, Jakarta, Larantuka, Lembata dan lain sebagainya untuk bisa mensukseskan hajatan reuni akbar ini secara baik sehingga tidak ada yang terkesan dikesampingkan atau dianaktirikan. Artinya Bapak Desa berdua beserta Ketua Panitia mencoba untuk mengakomodir semua saran dan masukan yang berada dari luar itu, Pak. Terus Bapak Desa dengan banyaknya masukan tadi, terus berusaha untuk menerima masukan tersebut. Seperti yang saya tanyakan di awal, pastinya tidak semua masukan itu bisa diakomodir. Caranya untuk bisa tetap solid itu dengan ketika kita tidak bisa mengakomodir masukan tersebut itu seperti apa? Baik, jadi masukan itu yang pastinya kita menerima, baik pemerintahan dan panitia. Dari masukan-masukan yang ada itu, sebenarnya ini sudah kita lakukan nanti kita akan lakukan itu adalah di reuni ini, yaitu kita bisa memilih dan memilah masukan-masukan itu. Kita memakainya itu dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya masukan itu bisa kita eksekusi secara langsung, maka masuknya ke dalam jangka pendek yang langsung kita eksekusi. Dan itulah masukan itu seyogianya kita tetap menerimanya. Nanti kita akan memilah dan memilih, akan dilakukan secara langsung nanti atau butuh beberapa tahun yang akan datang baru kita eksekusi. Itu yang menjadi penting, sehingga apa yang menjadi saran dan masukan keluarga Lamekera dimanapun itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami yang ada di luar. Terima kasih. Nah, untuk Pak Ketua Panitia, pertanyaannya mungkin sudah sejauh mana persiapan panitia ini berjalan? Alhamdulillah, kalau dihitung dari waktu sekarang mungkin kita cukup membutuhkan waktu 1 bulan. Cukup ya Pak? Cukup waktu Sisa 1 bulan, sisa waktu sampai bulan Juni nanti. Panitia alhamdulillah sudah melakukan persiapan kurang lebih 45%. Oh, sudah 45%. Insya Allah. Luar biasa. Selebihnya kita akan maksimalkan di sisa-sisa waktu ke depan. Nah, seperti yang disampaikan oleh kedua kepala desa tadi, bahwa kita tentunya punya tantangan karena pikiran kita berbeda, konsep kita juga berbeda tentunya sebagai manusia. Maka ketika ada usul saran dari keluarga besar PKLS yang ada di luar Lamekera, tentunya yang kita lakukan adalah komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik sehingga tetap terjaga, tidak ada keretakan-keretakan menuju ke reuni nanti. Karena memang pada prinsipnya tujuan reuni salah satunya adalah membangun kebersamaan, menyambung silaturahmi yang sekarang mungkin jadi agak renggang. Mungkin di momentum reuni itu akan menjadi satu kembali untuk sama-sama membangun lembah tanah Lamekera seperti amanah
dalam bahasa Loho, kita generasi sekarang siap untuk Ago Loho Pakentan. Agong Ago Lobo. Loho Pakentan. Artinya apa itu? Ago Loho itu adalah menghias Loho, kemudian membuat tanah tumpah darah ini bisa kembali punya nama sesuai dengan leluhur tinggalkan kemarin. Karena Lamakera ini sesungguhnya punya nama besar ketika terjadinya perkembangan Islam di Lamakera. Luar biasa. Saya pikir diskusi kita cukup sekian dulu dan sudah sangat menarik. Insya Allah bisa menjadi pesan kepada setiap anak Lamakera yang berada di luar, sehingga nanti di reuni nanti bisa kembali ke Lobo Lamakera tercinta ini. Amin. Oke, sahabat Manda semuanya, demikian bincang Sebelum mengakhiri, Oke, siap. selaku panitia sangat berharap menghimbau kepada kita semua, Oke. anak Lamakera dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan, bersatu tekad untuk sukseskan reuni Akbar 2023. Karena pada prinsipnya tanggung jawab moral dalam suksesnya reuni ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oke. Panitia hanya sebatas memfasilitasi sebagai tanggung jawab administrator, konsultatif, dan juga koordinatif. Itu. Sedangkan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian, Pak Hos. Siap. Oke, sebelum saya menutup Bintai Bincang Santai Manda kali ini, saya minta ketiga narasumber ini untuk menggemakan jargon Lamakera sebagaimana biasanya digemakan. Nanti sesuai dengan instruksi saya hitung sampai 3, Bapak bertiga mulai menggemakan jargon tersebut. 1, 2, 3. Lamakera Jaya. Jaya. Oh, belum kompak ini. Kita ulangi. Kita ulangi. Tidak, saya hitung saja. Oke. Di hitungan ketiga, Bapak Desa, Bapak narasumber mulai ya. 1, 2, 3. Lamakera Jaya. Luar biasa. Oke, sahabat Manda semuanya, demikian bincang santai seputar reuni Akbar Lamakera Indonesia bersama Bapak Muhammad Ismail, Bapak Amir dan Muhammad, dan Bapak Wahab. Kita doakan bersama semoga acara reuninya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal. Terima kasih telah menyaksikan podcast Bintai Manda kali ini. Saksikan terus podcast kami berikutnya hanya di channel YouTube Mandua Flores Timur. Silakan like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.